Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Solusi pelajar muda bersama PB di sini. Ayo, seperti biasanya teman-teman, kita niatkan belajar hari ini ya. Semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat tentunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Kita siapkan buku tema yang kedua, yaitu Persatuan dan Perbedaan. Di hari ini, di hari Kamis, tanggal 19 Agustus 2021. Sehat semuanya teman-teman? Alhamdulillah. Ada yang berpuasa hari ini? Nah, semoga puasanya diterima oleh Allah SWT. Puasa apa hari ini? Ayo. Ya, puasa sunnah hari Asyura ya. Oke. Kita lanjutkan hari ini di subtema yang kedua, yaitu bekerjasama mencapai tujuan. Di pembelajaran yang pertama, di mata pelajaran hari ini ada 5 mapel ya, ada 5 mapel. Awas ya. Yang pertama bahasa Indonesia, yang kedua IPS, IPA, matematika, dan bahasa Jawa. Ayo kalian ucapkan, tulisnya juga dan alat tulisnya. Nanti kalian catat mana kalian nanti ada informasi yang penting akan selalu ingat. Siap ya? Yuk. Tujuan pelajaran hari ini untuk yang pertama bahasa Indonesia nanti diharapkan menuliskan peristiwa penting tentang semangat persatuan dan kesatuan menggunakan unsur apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana dengan menggunakan kalimat efektif ya. Untuk IPS nanti diharapkan kalian mampu menyebutkan makna upaya mempertahankan kemerdekaan melalui peta pikiran. Untuk IPA-nya nanti diharapkan kalian mampu mengidentifikasi ciri-ciri hewan berdasarkan habitatnya. Dan untuk matematikanya nanti diharapkan kalian mampu menentukan luas lingkaran ya. Hari ini kita akan belajar tentang menentukan luas lingkaran. Serta bahasa Jawanya nanti yaitu kita akan belajar tentang memahami kembang mojopat. Oke, simak baik-baik ya. Kita mulai yang pertama yaitu tematik dulu. Bekerja sama mencapai tujuan. Apakah kalian mengetahui bahwa manusia pada akhirnya tidak bisa hidup sendiri ya? Oleh karena itu, kerjasama antar pribadi sangatlah diperlukan. Kerjasama akan membawa kehidupan manusia menjadi lebih baik. Namun demikian, untuk mewujudkan kerjasama antar manusia, ternyata tidak semudah memulai telapak tangan teman-teman ya. Dibutuhkan kerja keras ya untuk meruntuhkan rasa egois dari masing-masing manusia. Sehingga yang ada hanyalah kesadaran masing-masing manusia untuk mengetahui sesuatu demi kebaikan bersama. Nah, sudahkah kalian melakukan kerjasama dengan teman kalian, dengan anggota keluarga di rumah? Ayo, kita mulai bahasa Indonesia ya. Ayo membaca teks bacaan. Bacalah teks bacaan pertempuran Surabaya pada buku kalian di halaman 45. Ya, selanjutnya buat peta pikiran berdasarkan teks tersebut ya. Kalian buat peta pikirannya ya. Kalian isikan aja pertanyaannya berdasarkan teks yang kalian baca ya dari pertempuran Surabaya. Ini untuk bahasa Indonesia ya. Selanjutnya setelah itu kalimat efektif adalah kalimat yang mengandung gagasan pembicara atau penulis yang terdiri atas kata-kata yang punya unsur SPOK. Apa itu SPOK? Ya, subjek, predikat, objek, dan keterangan ya. Ciri-cirinya seperti ini ya teman-teman ya. Memiliki unsur penting atau pokok, minimal unsur subjek dan predikat ya, minimal 2 unsur ya. 2. Menggunakan struktur bahasa yang tepat. 3. Memenuhi kaidah ejaan yang berlaku. 4. Menggunakan pilihan kata diksi yang tepat dan sesuai kebutuhan. Nah ini ya. Sekarang kalian buat tulisan menggunakan kata-katamu sendiri tentang pertemuan Surabaya berdasarkan peta pikiran yang telah kamu buat ya. Gunakan kalimat efektif ya. Artinya kalian mengulas kembali ya tentang pertempuran Surabaya ya. Artinya menggunakan kata-katamu sendiri, tetapi memakai kalimat efektif. Artinya kalian biasanya kan kalau masuk itu disuruh menyebutkan atau mengulas kembali atau menceritakan kembali ya teks bacaan. Nah sekarang kalian tidak dipresentasikan tapi ditulis kembali menggunakan kata-katamu sendiri dengan kalimat yang efektif ya dari teks pertempuran Surabaya. Oke, saya nanti ditulis ya buku tulisnya. Setelah itu kita lanjut ke IPS ya.
kamu akan mencari satu informasi tentang perjuangan dalam pertandingan kemerdekaan ya. Kalian bisa memilih salah satu topik tugas sebagai berikut. Ya, ini ada 5 topik ya teman-teman. Kalian pilih salah satu saja ya. Dari kelima topik ini, misalkan nomor 1 ya, mencari informasi tentang pertempuran Ambarawa dan disajikan dalam bentuk peta pikiran. Artinya kalian mencari tentang bacaan ya, atau informasi pertempuran Ambarawa dan disajikan dalam bentuk peta pikiran ya, menggunakan kata apa, kapan, siapa, di mana, mengapa, dan bagaimana. Seperti itu ya. Nah, misalkan Pak, saya nomor 2 aja, pertempuran Medan Area, boleh. Atau yang kelima, Pak, saya mencari agresi militer Belanda 2, silakan ya. Jadi nanti kalian cari dulu informasinya yang berkaitan tentang masing-masing topik ini ya. Setelah itu kalian buat peta pikirannya ya. Kalau peta pikirannya seperti tadi ya, pertempuran Surabaya, menggunakan kata tanya unsur seperti tadi ya. Nah, itu untuk IPS-nya. Lanjut, sekarang kita ke IPA ya. Nah, amati gambar berikut ini teman-teman. Ini ada apa? Bahasa Indonesianya apa nih? Petek ya, ayam ya, bebek, ikan, dan cicak ya. Apakah kamu mengetahui ciri-ciri hewan tersebut? Ya, ciri-cirinya ayam apa? Oh, ini kalau ayam jago itu punya apa? Jengger ya. Ini ada jalurnya ya, paruhnya ya, punya sayap ya. Tuh, kalau bebek punya selaput ya di kakinya, bisa berenang di air, paruhnya panjang dan pipih ya. Tuh, apakah kamu juga mengetahui ciri-ciri tempat tinggalnya? Ayo, ayam di mana kira-kira? Ya, di darat ya. Dan ikan di mana tempat tinggalnya? Ya, di air. Ya, seperti itu ya. Lanjut. Nah, ini dia. Sekarang kalian lengkapi ya ciri-ciri ayam ya, ciri-ciri bebek dan habitatnya, ikan dan jejak juga ya, ciri-ciri hewan dan habitatnya ya. Contoh misalkan ayam, ciri-ciri hewannya, oh bertelur, berbulu, memiliki paruh runcing dan memiliki sayap. Nah, tuh. Kemudian ciri-ciri habitatnya di mana? Oh, di lingkungan buatan seperti di pekarangan belakang rumah, atau mungkin di kandang Pak ya, buat kandang boleh ya. Nah, kalian cari yang lainnya ya teman-teman, dilengkapi bebek, cecak, dan ikan, ciri-ciri dan habitatnya. Nanti dibuat seperti ini atau dibuat tabel boleh ya, dibuat tabel mendaftar ke bawah boleh, jangan ikut tulisan ya teman-teman. Oke, ini untuk tematiknya ya. Sekarang kita ke matematika. Kita lanjut ke materi tentang luas lingkaran ya, luas. Ini Pak Budi tidak mengulas yang ada di buku paket kalian, tapi hanya memberikan ada 4 cara mudah untuk menghitung luas lingkaran teman-teman. Pak Budi langsung merujuk ke mengarah ke pembahasan soal ya nanti ya. Ini yang kalian sudah tahu kan, rumus luas lingkaran ya, dibahas di kelas 4 dan kelas 5 ya. Di kelas 6 ini kita tidak mengulas lagi konsep awal mencari luas lingkaran, tapi Bodi langsung ke keterampilannya. Ini tolong diperhatikan ya, nanti bisa dicatat yang rapi di buku tulis matematikanya supaya tetap ingat. Yang pertama, menghitung luas lingkaran jika panjang jari-jari diketahui. Ya, ini mudah ya. Jika panjang jari-jari diketahui dalam soal, maka luas lingkaran dapat ditentukan dengan luas L sama dengan pi R kuadrat. Ini rumus luas umumnya ya. Seperti yang disampaikan, hati-hati menggunakan pi ya. Itu bisa 3,14 atau 22/7 tergantung dari jari-jari atau diameternya ya. Jari-jarinya misalnya kelipatan 7 ya, 7, 14 dan seterusnya berarti pakai pi-nya 22/7. Kalau R-nya atau jari-jarinya kelipatan 10, 20 dan seterusnya berarti pakai pi-nya 3,14. Nah, ini hati-hati. Selanjutnya, kuadratkan panjang jari-jari kemudian kalikan dengan pi ya. Misalkan panjang jari-jari lingkaran 8 cm, maka luas lingkaran tersebut adalah L, dimasukkan dulu rumusnya, sama dengan pi, R-nya dimasukkan 8 kuadrat ya kan, 64 kali pi atau 200,96 cm persegi. Ini
sepertinya P-nya pakai 3,14 ya. Tuh, ini jika panjang jari-jari diketahui. Mudah ya ini ya, rumus umumnya seperti ini memang. Kemudian bagaimana yang kedua? Mengetahui luas lingkaran jika panjang diameter diketahui ya. Sekarang panjang diameter diketahui bagaimana? Nah, luas lingkaran dapat dihitung dengan menggunakan panjang diameter yang rumusnya seperti ini ya, rumusnya ada teman-teman. L sama dengan 1/4 kali Pi kali D kuadrat. D-nya itu diameter ya. Ini contoh ya, panjang diameternya diketahui 30 cm ya. Luas lingkarannya 1/4 ya, Pi kali D kali kuadrat. Dimasukkan 1/4 Pi kali 30 ya, panjang diameternya dikuadratkan, ketemu 225 Pi ya. Nah ini dikalikan karena kelipatan 10 ya kan, pakai 3,14 ya, hasilnya 706,5 cm persegi ya. Ini rumus luas lingkaran jika menggunakan diameter teman-teman ya. Ini ditulis yang rapi. Lanjut yang ketiga, yaitu menghitung luas lingkaran jika keliling lingkaran diketahui ya. Ini kemarin kan kita sudah belajar tentang keliling lingkaran ya. Nah sekarang kita bagaimana ya mencari luas lingkaran jika keliling lingkaran diketahui. Untuk menghitung luas lingkaran dari keliling lingkaran, terlebih dahulu kita harus menentukan panjang jari-jari lingkaran ya. Jelas ya, harus dicari dulu panjang jari-jarinya. Setelah itu panjang jari-jari lingkaran dapat ditentukan dari rumus keliling lingkaran. Nah apa keliling lingkaran kemarin? Nah ini ya rumusnya ya, pakai color ya. Ini rumus keliling ya, ini rumus kelilingnya ya teman-teman. Kalau memakai diameter berarti K sama dengan Pi kali D. Kalau pakai jari-jari berarti 2 Pi kali R. Sehingga rumus R-nya sendiri jari-jarinya keliling dibagi 2 kali Pi ya. Jadi kelilingnya dibagi 2 kali Pi. Nah ini. Lanjut. Setelah itu gunakan rumus luas lingkaran untuk menentukan luas lingkarannya ya. Luas lingkarannya tadi apa? L Pi kali R kali R ya, atau biasanya PR kuadrat gitu ya. Itu tengah-tengah. Lanjut yang ini yang keempat ya, menghitung luas lingkaran jika luas juring diketahui. Juring itu seperti bentuk pizza ya teman-teman ya. Kalian pelajari lagi bentuk juring di unsur lingkaran. Jika luas juring dan besar sudut pusatnya diketahui, maka kita dapat menggunakan rumus berikut untuk menghitung luas lingkaran ya. Jika luas juring dan besar sudut pusatnya diketahui, nah ini ya, bisa menghitung luas lingkarannya. Pakai rumus ini ya teman-teman. Luas juring sama dengan ini adalah bacanya theta ya, sudut ya, sudut yang diketahui per 360 derajat kali luas lingkarannya. Nah ini theta adalah besar sudut pusat juring dalam satuan derajat. L adalah luas lingkaran, ini rumus luas lingkarannya yaitu PR kuadrat. Nah dari sini teman-teman kita bisa mengubah mencari rumus luas lingkarannya menjadi ya, luas juring dikali 360 derajat dibagi theta ya. Gampang kan ya? Jadi luas juringnya dikali 360 derajat dibagi sudut yang diketahui ya, tetanya sudah ketemu ya. Ini ya, ingat-ingat ya, dicatat yang rapi 4 cara mencari luas lingkaran. Oke, selanjutnya untuk mengasah keterampilannya, kalian nanti dibuka buku paketnya ya, halaman 83. Untuk kerjakan 2 soal ini saja ya, mencari luas lingkaran ya jika diketahui diameter dan jari-jari. Itu dulu ya. Ini untuk matematikanya kerjakan 2 soal ini saja. Oke, saya semangat, insyaallah bisa. Sekarang kita ke bahasa Jawa. Ulangan keloro ya, Bhinneka Tunggal Ika. Di Gladen siji nyemak teks tembang mocopat. Sawise nyetetek ne tembang. Sawise nyetetek kene tembang pangkur ing ngisor iki wangsulana pitakon-pitakone. Nah ini tuh pangkur ya. Ada di buku paket kalian tadi basa ya. Jadi baca. Nah, setelah itu kalian jawab ya pertanyaan-pertanyaannya, 10 pertanyaan ini ya.
kerjakan di buku tulisnya. Itu di halaman 22 ya teman-teman ya, menjawab pertanyaan. Nanti pertanyaan ditulis dulu, kemudian ditulis jawabannya. Soal dan jawabannya ditulis. Oke, jangan lupa upload semua tugas kalian ini di Classroom ya, usahakan jangan terlambat ya, jangan ditunda biar tidak menjadi beban ya. Tetap mematuhi protokol kesehatan ya teman-teman, memakai masker, sering mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir dan menjaga jarak. Insya Allah semuanya sehat, amin ya. Oke, nah selesai kan ya, jumpa lagi esok hari bersama Pak Budi tentunya ya di pelajaran berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.